warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Bayangkara DS, nomor stambuk 083 2018 0103, kelas C6, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Analisis perancangan dan pengembangan agrosistem yaitu suatu perhitungan analisis yang dilakukan untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh usaha dan juga mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan serta dapat mengatasi masalah yang ada tersebut. Brew Coffee dan Roastery ini bergerak dalam bidang pertanian, berdiri pada tahun 2011 yang bertempat di Jalan Abdul Syakur, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang didirikan oleh Bapak Satria dengan menggunakan modal sendiri. Dalam membangun usahanya, Bapak Satria termotivasi dari hobinya dalam mengkonsumsi kopi. Brew Coffee ini memproduksi kopi berdasarkan permintaan yang ada. Dalam sekali pesanan, mampu menghabiskan 10 kg biji kopi Robusta dan Arabica yang menghasilkan sekitar 1000 kemasan. Untuk minuman kopi, harga mulai dari 15.000 sampai 25.000. Dengan berbagai rasa dan juga biji kopi roasting per kilogramnya. Bapak Satria menjalankan usaha ini dengan karyawan sebanyak 1 orang. Visi dari Brew Coffee dan Roastery yaitu menjadikan Brew Coffee sebagai coffee brand lifestyle terdepan di Indonesia dan sebagai wadah untuk meraih mimpi. Misinya yaitu 1. Menyediakan kopi yang berkualitas. 2. Menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai. 3. Memuaskan konsumen dengan kualitas dan inovasi yang dihasilkan. 4. Memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat. 5. Memotivasi karyawan dalam meraih mimpi. Sumber daya lahan dan bangunan dari usaha pengolahan kopi brew yaitu bangunan yang dimiliki merupakan bangunan permanen dan merupakan hak milik pribadi dan memiliki luas lahan yaitu 28 meter persegi. Peralatan yang dimiliki oleh Brew Coffee dan Roastery yaitu 1. Mesin roasting yang berjumlah 1 buah merupakan alat yang digunakan untuk membakar atau memanggang biji kopi. 2. Mesin grinder berjumlah 2 buah merupakan alat yang digunakan untuk menggiling biji kopi menjadi bubuk kopi. 3. Mesin espresso berjumlah 1 buah merupakan mesin yang mempunyai fungsi khusus yaitu untuk mengolah menjadi minuman kopi siap saji. 4. Mocha pot berjumlah 1 buah merupakan alat seduh espresso non mesin. 5. Timbangan digital untuk 1 buah merupakan untuk menakar berbagai elemen penyeduhan baik itu biji kopi, berat air, dan lainnya. Struktur organisasi Brew Coffee dan Roastery yaitu 1. Pimpinan usaha atau pemilik bernama Satria yang bertugas untuk mengendalikan jalannya perusahaan. 2. Karyawan bernama Multazam yang bertugas untuk mengelola dan memproduksi produk minuman kopi. Bahan yang digunakan yaitu kopi Robusta, kopi Arabica, gula aren, karamel, coklat, susu, biskuit regal. Proses produksi pembuatan kopi yang dilakukan adalah 1. Bahan baku biji kopi mentah dimasukkan ke dalam mesin pemanggang. Sesudah itu, biji kopi yang telah matang dimasukkan ke dalam mesin penggiling agar menjadi bubuk. Kemudian, dimasukkan ke dalam espresso dan tunggu hingga mengeluarkan air yang sudah tercampur kopi. Setelah itu, masukkan susu atau es batu sesuai varian yang diinginkan konsumen. Setelah minuman kopi yang sudah jadi, kopi siap dikemas dengan dimasukkan dalam mesin press agar menjadi kemasan tertutup rapat dan higienis. Pemasaran pada Brew Coffee dan Roastery, produknya dijual di rumah sendiri. Konsumen langsung yang mendatangi tempat produksi untuk membeli produk tersebut berdasarkan pesanan yang telah dilakukan. Produk tersebut banyak diminati penduduk setempat sehingga banyak yang melirik produk tersebut untuk dijual atau dikonsumsi. Pedagang pengecer juga membantu dalam pemasaran produk ini. Pedagang pengecer mengambil langsung produk usaha Brew Coffee dan Roastery ini langsung di tempat usaha. Pada aspek pemasaran, produk ini banyak mempunyai pesaing, tetapi pada produk ini mengutamakan kualitas dan cita rasa dari produknya tersebut. Masalah-masalah yang ditemukan dalam Brew Coffee dan Roastery ini adalah 1. Wilayah pemasaran terbatas, di mana hanya memasarkan produknya pada pelanggan dari wilayah tertentu untuk memesan saja, tidak memasarkan produknya ke wilayah atau toko-toko lainnya. 2. Kurangnya alat transportasi, hanya terdapat 2 berupa sepeda motor yang digunakan untuk membeli persediaan bahan baku. 3. Promosi kurang. Promosi yang dilakukan oleh Brew Coffee dan Roastery ini hanya dari orang ke orang dan hanya melalui media sosial. 4. Ruang produksi yang sempit. Tempat pembuatan produk kopi masih kurang luas, sehingga mengakibatkan lambatnya proses produksi. 5. Ventilasi yang tidak memadai.
Tidak terdapat ventilasi yang memadai sehingga udara yang didapatkan hanya jika pintu dibuka. Sasaran Brew Coffee dan Roastery adalah sasaran dampak, yaitu usaha meningkat. Sasaran utama yaitu jumlah tenaga kerja bertambah. Sasaran antara yaitu wilayah pemasaran tidak terbatas, promosi meningkat, dan ruang produksi yang luas. Tindakan alternatif yaitu memasarkan produk tiap warung, membeli alat transportasi, melakukan promosi secara online, dan melakukan pendataan ulang alat-alat produksi. Adapun alternatif terpilih sebagai berikut. 1. Melakukan kerjasama dengan pemilik warung. 2. Melakukan transaksi pembayaran pemesanan online secara cash. 3. Menggunakan peralatan yang akan dipakai. 4. Memberi paket bonus kepada karyawan. Beberapa pelajaran penting dalam aspek pengetahuan yaitu dalam menjalankan sebuah perusahaan itu harus pintar dalam berbagai sistem manajemen yang ada seperti dalam pengadaan bahan baku sampai pemasarannya. Melihat sumber daya yang dimiliki yaitu seperti sumber daya finansial, lahan dan bangunan, dan sumber daya peralatan. Dalam pemasaran produk menyalurkan beberapa pedagang pengecer hingga sampai kepada konsumen dan cara mengatasi permasalahan yang ada. Dalam aspek keterampilan yaitu kami dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan produk Brew Coffee dan Roastery. Setelah kami mempelajari semua proses yang ada di usaha Brew Coffee dan Roastery ini, mulai dari proses pembuatan, pengemasan, hingga pemasarannya, sehingga kami memiliki keinginan untuk belajar membuat kopi dan mengembangkannya. Adapun beberapa pelajaran penting dalam aspek sikap atau etika yaitu kami sebagai mahasiswa selama praktek kerja lapang atau PKL, yaitu kami mengadakan pendekatan dengan pemilik usaha dengan cara ikut serta dalam kegiatan apa saja yang dilakukan, sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dan memudahkan kami untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Kami telah melakukan yang terbaik selama kami melakukan PKL. Kami melakukannya dengan sangat hati-hati sampai proses magang selesai, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak nama baik kampus.